Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kasih sayangnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, malam Jumat, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam ini kajian kami beri judul Jangan Salah Dzikir. Jangan salah dzikir. Jangan salah dzikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita sering menggemah-gemahkan di dalam dzikir setelah sholat 5 waktu, yakni dzikir yang paling utama, dzikir yang paling afdal yang selama ini kita lantunkan, yakni afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita raba, coba kita simak, coba kita perhatikan, coba kita saksikan di dalam hati kita masing-masing selama ini. Selama ini kita melakukan perintah-perintah agama lewat pintu-pintu syariat agama. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada zikiran, ada sholawatan, ada membaca Al-Quran, dan sebagainya. Di dalamnya kita saat sholat kita berzikir dengan bacaan-bacaan yang kita baca. Jadi selama ini kita masih memahami, masih mengakidai, masih percaya bahwa yang disebut apapun bacaan-bacaan di dalam kita berzikir, baik di dalam sholat, baik di dalam ibadah, baik di dalam apapun, seolah-olah kita hanya mempercayai bacaan-bacaan zikir saja.
Seperti misalkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan sebagainya. Seolah-olah zikir itu hanya sebuah lantunan saja. Zikir itu hanyalah sebuah, apapun yang kita baca akan mengandung sebuah pahala. Itulah zikir-zikir yang kita pahami selama ini. Akan tetapi dari semua zikir-zikir yang kita lakukan sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, terutama zikir di dalam solat-solat kita, zikir di dalam ba'da solat kita, zikir di dalam amal-amal ibadah kita, semuanya itu zikir-zikir yang palsu, zikir-zikir yang hancur, zikir-zikir yang fana, yang rusak, zikir-zikir yang kotor dan najis, sehingga mana mungkin diterima oleh Allah. Mana mungkin zikir-zikir kita yang kita kerjakan, yang kita amalkan, meskipun jutaan kali berzikir, semuanya itu zikir palsu. Apa sih zikir itu? Zikir itu adalah ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada yang dizikiri. Siapa yang dizikiri atau yang diingati? Yang dizikiri atau yang diingati adalah Tuhan yang berhak disembah. Akan tetapi selama ini coba tengok di dalam hati kita. Sudah benarkah kita di dalam berzikir? Sudah benarkah di dalam kita mengingat Tuhan? Ataukah jangan-jangan masih salah kaprah di dalam berzikir? Tidak ingat Tuhannya, tidak berzikir kepada Tuhannya, tapi yang diingat, tapi yang dizikiri bacaan-bacaannya saja. Tapi yang diingat, tapi yang dizikiri adalah hawa nafsu syaitan dan iblis yang merasa bisa melantunkan zikir-zikir itu. Itulah maknanya selama ini kita hanya tipu-tipu saja berzikir. Kita hanyalah berdusta-dusta saja berzikir. Kenapa? Karena berzikirnya bersama iblis dan syaitan. Yang mana iblis dan syaitan membawa, menghanyutkan zikir-zikir kita supaya zikir kita selalu mensekutukan Allah, agar selalu zikir-zikir kita tersesat jauh dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah selama ini ternyata kita salah di dalam berzikir. Salah apa? Salah ingatan. Kenapa salah ingatan? Bagaimana mungkin kita ingat? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada yang diingati, kepada yang dizikiri saja tidak pernah jumpa, tidak pernah kenal, tidak pernah menyaksikan, walaupun sebiji darah kita selama ini tak pernah menyaksikan yang dizikiri. Kita tak pernah menyaksikan yang diingati.
Lalu bagaimana mungkin kita bisa ingat? Lalu bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada yang belum pernah sekalipun berjumpa? Kepada yang belum pernah sekalipun kita saksikan? Kepada yang belum sekalipun kita menyaksikannya, bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat kepada yang gaib? Secara logika, secara hati, secara akal kan muhal. Tidak mungkin kita bisa ingat kepada yang tak ada. Tidak mungkin kita berzikir kepada yang tak wujud. Tidak mungkin kita bisa menyaksikan kepada yang tak hidup, kecuali berzikir, kecuali mengingati, kecuali menyaksikan iblis dan setan di dalam hati kita selama ini. Inilah tanda-tanda bahwa kita, termasuk saya, selama ini salah di dalam berzikir. Yang mestinya afdalul dzikri fa'alam annahu, ketahuilah seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya, seagung-agungnya, seakbar-akbarnya mengingat adalah tiadakan Tuhan yang selain Allah di hati kita. Akan tetapi nyatanya bagaimana? Tuhannya tak ada, malah diri kita yang ada. Tuhannya tak wujud, malah diri kita yang diwujudkan. Tuhannya tidak ditauhidkan di dalam dada kita, malah diri kita yang kita agung-agungkan, diri kita yang kita tauhidkan keberadaannya, keesaannya, keakbarannya, keagungannya diri kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Apakah itu sudah benar zikirnya, ataukah malah tambah sesat zikir-zikir kita selama ini? Coba pakai logika dan akal sehat kita. Apapun yang kita kerjakan selama ini kan tidak ada Tuhan selain diri kita sendiri yang bisa apa-apa, yang bisa beraktivitas. Diri kita yang bisa sholat, diri kita yang bisa ibadah, diri kita yang bisa ngaji Al-Quran, diri kita yang bisa tahajud, diri kita yang bisa sholat duha, diri kita yang bisa menghafal Al-Quran, diri kita yang berselawat dan sebagainya. Selama ini kan la ilaha illa iblis dan setan yang ada di dalam diri kita, bukan? Kalau diri kita sendiri, kalau hawa nafsu kita sendiri, bila iblis dan setan yang angkuh dan sombong di dalam hati kita, kita tauhidkan keberadaannya, kita wujudkan keberadaannya, kita hidupkan keberadaannya, berarti selama ini kita nyembah siapa? Nyembah Allah kah, atau malah nyembah iblis dan setan yang menyesatkan, yang membakar-bakar hati kita selama ini? Bagaimana mungkin hati kita tidak terbakar karena kita selama ini sejak detik-detik akil balik tiba sehingga setua ini selalu kumpul bersama iblis dan setan di neraka jahanam. Bagaimana mungkin kumpul iblis dan setan di surga? Iblis dan setan itu bertempat di jahanam kapan? Bukan nanti, sekarang sudah berlangsung. Ketika di dalam hati kita tak ada Allah, Allahnya gaib, Allahnya fana, rusak, Allahnya tak ada,
Allahnya tak nyata, Allahnya tak hadir di dalam diri kita, maka selamanya kita dibakar di dalam anarnya hawa nafsu kita sendiri. Tak ada ikhlasnya sama sekali. Karena di dalam hati kita melaksanakan apapun harus wajib ada imbalannya, yakni pahala minimal, yakni surga minimal, yakni nama baik minimal terhadap seluruh manusia, yakni kebanggaan terhadap manusia, yakni kemuliaan di sisi manusia. Itulah tanda-tanda bahwa kita selama ini salah di dalam berzikir kepada Allah, salah di dalam ingat kepada Allah, tapi kita terlanjur salah berzikir kepada manusia. Kita salah berzikir kepada iblis dan setan selama ini di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah setan itu? Setan itulah penghalang-penghalang hamba kembali kepada la ilaha illallah. Setan dan iblis itu penghalang manusia, menghalang-halangi kepada manusia agar tidak berla ilaha illallah di dalam hatinya, kecuali la ilaha illa awake dewe, la ilaha illa hawa nafsune dewe, la ilaha illa dirinya sendiri yang menjadi Tuhan di dalam hatinya. Itulah tugas iblis dan setan, selalu mengajak teman untuk masuk ke jahanam, selalu mengajak teman untuk menjauhi Allah, selalu mengajak teman untuk mentiadakan Allah, mentiadakan wujudullah, mentiadakan uripe Allah, menjadi uripe manungsan. Itulah iblis dan setan yang ternyata diri kita inilah iblis dan setan itu ketika hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Mestinya la ilaha illallah, tapi ternyata di dalam hati kita tiada Tuhan selain diriku sendiri, tiada yang hidup selain diriku sendiri, tiada yang berkuasa selain diriku sendiri, tiada yang maha besar selain diriku sendiri. Terus kita ngaku-ngaku bertuhan. Tuhan yang mana kita pertuhankan? Sedang di hati kita tak ada Tuhan, sedang di hati kita goib kehadiran Tuhan, melainkan hadirnya diri kita sendiri. Berarti kita selama ini kan ngaku-ngaku jadi Tuhan untuk diri kita sendiri, bukan? Alhamdulillah bila kita sudah menyadari, maka dari itu selalulah bertafakur, selalulah menghening-heningkan diri kita agar kita menyadari kesalahan-kesalahan selama ini yang kita perbuat. Jangan sampai kedahuluan ajal menjemput. Jadi raihlah husnul khotimah daripada kita selama ini sejak akil balik hingga setua ini selalu mati di dalam su'ul khotimah, hancur pungkasannya,
buruk pungkasannya, jelek tempat kembalinya. Jadi kita selama ini sudah su'ul khotimah, su'ul azab. Selalu apapun yang kita perbuat, ujung-ujungnya kembali ke li nafsi. Selalu kembali tersesat kepada diri hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani Tuhan dan yang mentuhani diri kita sendiri. Itulah kesalahan kita. Kenapa? Karena kita salah dalam berzikir, salah zikirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hakikat zikir itu adalah ketika dirimu sudah tak nyata lagi di hatimu, ketika dirimu sudah tak wujud lagi di hatimu, ketika dirimu sudah tak hidup lagi di hatimu, ketika dirimu sudah tak kuasa lagi di hatimu, maka matilah. Itulah pintu baiat, itulah pintu kiamat. Setelah kiamat maka makhluk hancur semua, segala sesebutan hancur semua. Yang katanya ada siksa kubur, azab kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, hari perhitungan, hari Siratal mustaqim dan sebagainya, sudah hancur semua sesebutan itu. Zat, sifat, asma, af'al hancur semua. Seluruh apapun sesebutan ketika kiamat datang, ketika baiat tiba bagi saudara-saudara yang sudah berbaiat, hancur leburlah sesebutan itu. Maka nyatalah Tuhan yang menciptakan diri kita. Maka Tuhan berfirman, siapakah Tuhan yang berhak disembah di alam semesta ini? Karena semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah hari kebangkitan. Itulah hari kesadaran manusia bahwa manusia berasal dari ketiadaan, berasal dari kegoiban, berasal dari keadaman ketiadaan. Manusia kembali ke asal usulnya, yakni hakikat diri sejati manusianya yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Manusianya yang sudah tak bisa ngapa-ngapain dan yang sudah tak bisa bersiapa-siapa lagi. Itulah ketika yang nyata hanya Allah, maka yang bisa berzikir kepada Allah hanyalah Allah sendiri. Inilah yang dimaksud afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan manusianya lagi yang bisa membaca atau mengucap la ilaha illallah. Ketika manusianya sudah dibaiat, ketika manusianya sudah ketemu dan beriman dengan hari kiamatnya, maka bangkitlah la ilaha illallah itu. Maka itulah Allah sendiri yang mengucap la ilaha illallah. Karena tak ada Tuhan selain Allah, karena tak ada penggelar selain Allah, karena tak ada hidup kecuali uripe Allah. Itulah yang dimaksud afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah sendiri yang mengucapkan la ilaha illallah, sesuai ayatnya, la innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi kalau sudah afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, itulah puncak-puncaknya surga. Itulah surga yang tak ada dunianya sedikit pun.
Bila ada di dalam hati kita cinta dunia, dunia yang menghalang-halangi kita kepada Allah, maka takkan pernah bisa masuk surganya Allah, bukan surganya iblis dan setan. Surga yang kita harapkan selama ini kan surga dunia, surganya iblis dan setan, surga yang penuh dengan kenikmatan dunia. Surganya Allah bukan dunia. Surganya Allah apa? Ketika manusia sudah baiat, la ilaha illallah miftahul jannah, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, maka sudah di dalam surga. Barang siapa yang sudah teraplikasi di dalam hatinya setelah baiat la ilaha illallah, ya itulah surga. Tapi kalau tak ada Tuhan di dalam hatinya kecuali dunia dan hawa nafsunya, itulah jahanam, itulah neraka. Jadi sudah dijelaskan, semoga kita termasuk saya jangan sampai salah di dalam berzikir lagi. Jadi setidak-tidaknya sholat yang ada zikirnya, ibadah yang ada zikirnya, duduk yang ada zikirnya, berdiri yang ada zikirnya, merokok yang ada zikirnya, ngopi yang ada zikirnya, bekerja yang ada zikirnya, berjalan yang ada zikirnya, naik kereta atau naik motor yang ada zikirnya, berkegiatan atau beraktivitas apa saja yang ada zikirnya. Maknanya bukan dirimu lagi yang ada, itulah zikrullah. Bila yang ada hanyalah dirimu di hatimu, yang wujud hanyalah dirimu di hatimu, yang hidup hanyalah dirimu di hatimu, sedang Allah gaib, percuma amal 1000 tahun pun sholat, 1000 tahun pun umur kita beramal, 1000 tahun pun kita membaca sholawat, zikiran, menghafal Al-Quran, tahajud, duha. Bila tidak ada afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, semuanya itu racun saja. Bagaimana bukan racun? Yang jadi Tuhan di dalam semuanya iblis dan setan. Yakni hanya apa? Hanya untuk menambah api-api, untuk membakar diri kita di dalam neraka jahanam bersama iblis dan setan saja. Sholat dan ibadah, ilmu dan amal hanya untuk bangga-banggaan, hanya untuk mulia-muliaan, hanya untuk tunjuk-tunjukkan kepada manusia-manusia yang lain. Buat apa bila manusia yang kita ingati daripada Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kajian. Jangan salah zikir. Maknanya apapun yang kita zikirkan, maknanya apapun yang kita kerjakan, sholat, ibadah, duha, tahajud, sholawatan Al-Quran, menghafal Al-Quran, pergi haji, umroh, apapun itu dan apapun keadaan dan kegiatan kita, jangan sampai kita yang ada. Itulah zikrullah. Bila kita yang ada berarti kita kan ingat diri kita sendiri. Berarti itu zikrus syaiton, zikirnya orang-orang kafir. Maknanya kafir itu bukan agama-agama yang lain loh ya. Kafir itu terhalangnya, terhijabnya hati kita kepada Allah, itulah kafir. Maknanya hati kita tak ada
Allahnya, tak ada Allahnya, tak ada Tuhannya. Yang ada hanyalah diri kita sendiri yang ateis, yang selama ini ngaku-ngaku ada, ngaku-ngaku wujud, ngaku-ngaku hidup. Semua sifat Tuhannya diambil alih sehingga manusianya tidak mau mati, takut mati, takut meninggalkan harta-hartanya, takut meninggalkan urusan-urusan dunianya, apalagi takut meninggalkan badan dan hidupnya, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah berbaiat ketemu hari kiamatnya. Karena itulah iman yang sebenar-benarnya, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Berakhirnya dirimu, berakhirnya diri kita semua menjadi Tuhan ketika kita sudah menyadari bahwa kita selama ini salah di dalam akidah, salah di dalam beragama, salah di dalam bertuhan. Itulah hari perhitungan, itulah hari timbangan, itulah hari hisab. Kita sudah menyadari, kalau sudah sadar, maka kembalilah kepada Tuhanmu. Maka kiamat pun terjadi. Ketika sudah kiamat, maka muncullah hari kebangkitan. Maka yang bangkit, maka yang sadar, itulah jiwa yang fitrah. Asalnya fitrah, kembali fitrah. Hancur lebur segala dosa-dosa, hancur lebur segala urusan, hancur lebur segala cita-cita yang ada di dalam hati kita. Maka semuanya, api-api itu akan padam, berhala-berhala itu akan jatuh berserakan. Berhala-berhala yang kita berhalakan, yang kita ingati selalu, yang selain Allah di dalam hati kita, akan luluh lantak ditelan hari baiat atau hari kiamat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam petunjuk dan hidayah Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dolim daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa bihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.